buka mataku dan lihat wajah-Mu. Kau membuat kami terkagum Tuhan. Bila kulihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersan karena semua yang baik daripada Engkau Tuhan. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi menyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi dan aku ingin. Mari katakan pada Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan lebih dalam lagi pagi ini. Lebih dalam lagi Tuhan. Thank you Jesus. Ku ada untuk menjadi menyembah-Mu. Mengenal isi hati-Mu, mengiring-Mu Yesus, mengenal-Mu pribadi-Mu lebih lagi, mengenal isi hati-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan buat karya-karya-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu Immanuel, Kala yang menyertai kami senantiasa dulu, sekarang sampai selama-lamanya, tak berkesudahan Tuhan. Thank you Jesus. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan, katakan karena semua yang baik. Thank you Lord. Dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan, katakan lebih sungguh lagi, karena semua yang baik, semua yang baik karena Kau Tuhan. Thank you Jesus. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku. Tiada kasih, ku ada untuk menjadi menyembah, dan aku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi
Kalau Dia bertata atas pujian kita, kalau Dia bertata atas hidup kita, berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang lebih lagi buat Allah kita. Dia hadir di sini, Dia mau berbicara bagi kita pagi ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bisa katakan sama-sama, Tuhan, aku mau mendengar Engkau pagi ini. Kami mau mendengar suara-Mu pagi ini. Berbicara bagi kami, karena kami anak-anak-Mu. Ada roh Tuhan dalam diri kami, dan kami akan taati setiap perintah-Mu Tuhan. Setiap suara-Mu kami taati pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Lord, thank you. Bisa berikan kemuliaan Tuhan bagi lebih lagi. Kemuliaan bagi Tuhan lebih lagi. Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci-sucilah Engkau Tuhan. Suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kau kudus bersungguh di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagi-Mu, senang nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Bisa sekali lagi katakan, kudus, kuduslah kan bagi-Mu. Senang nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Oh Tuhan, sungguh Engkau luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang tidak bercacat celah. Dia telah memberikan anaknya Yesus Kristus yang tidak bercacat celah. Dia mati di kayu salib untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Ayo saudara ucapkan syukur kepada Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Yes, Terima kasih buat ucapkan kebaikan-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu, kebaikan Tuhan. berkat-berkat-Mu, Oh Tuhan. ya, terus saudara ucapkan, kebaikan-Mu, bersyukurlah Tuhan, kepada bagi-Mu. Tuhan, karena Dialah Tuhan yang baik.
Tuhan, terima kasih. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Tuhan yang tidak pernah lalai, tidak pernah meninggalkan kami atau membiarkan kami. Dia selalu menyertai kami. Dia selalu matanya tertuju kepada setiap daripada kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga terus mau menyembah Engkau, mau memuliakan Engkau. Saat ini kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Saudara bisa persiapkan perjamuan kudus. Nah, saudara, sebelum kita mengambil perjamuan kudus, saya ingin memberikan sedikit pengumuman untuk para orang tua yang bersama dengan anak-anaknya. Jangan mengantar anak-anak ke sekolah minggu sebelum anak-anak ini dipanggil untuk didoakan, saudara ya. Hari ini adalah minggu pertama di mana orang-orang tua dan bersama anak-anaknya bergabung untuk berbakti bersama-sama, saudara. Dan setelah tithing dan offering, setelah persembahan, anak-anak akan dipanggil ke depan dan kita akan doakan mereka. Amin, saudara. Saudara, mari kita persiapkan elemen dari perjamuan kudus. Tuhan mengingatkan saya di Matius 22 ayat 37. Mengatakan demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah saudara, waktu saya membaca firman ini, saya merefleksi saya, kasih saya kepada Tuhan. Nah saudara, dalam perjamuan kudus ini, mari kita mengambil momen untuk memeriksa hati kita. Apakah kasih kita itu kepada Tuhan itu lebih lagi, saudara? Apakah apa yang kita lakukan untuk Tuhan Yesus bisa lebih lagi? Nah saudara, mari kita ambil momen ini untuk merefleksi kita, kasih kita kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Nah, saudara, saya percaya setelah kita merefleksi diri kita, kasih kita kepada Kristus akan semakin lebih dalam. Karena pengorbanannya di kayu salib. Mari angkat roti ini, saudara. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah saudara, angkat roti ini. Tuhan terima kasih atas roti yang merupakan tubuhmu yang kau berikan kepada kita, kami semua, sehingga Yesus menyatu dengan kita. Yesus menjadi bagian daripada hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mengingat, merefleksi diri kami untuk mengasihi Yesus Kristus lebih lagi. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita makan bersama-sama. Saudara, angkat cawan. Firman Tuhan mengatakan demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan atas perjanjian yang baru ini, yang Engkau meteraikan dengan darah-Mu yang tak bercacat celah. Terima kasih Tuhan atas darah ini, karena kami tahu banyak perbuatan yang terjadi di kayu salib. Kami yang terbuang menjadi orang yang terpilih. Kami yang mati peroleh kehidupan yang kekal. Kami yang menderita sakit penyakit akan mengalami kesembuhan. Karena ini adalah perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Yesus.
Bahkan firman Tuhan mengatakan dengan bilur-bilur Kristus kami telah disembuhkan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Terima kasih Bapa, tiada Tuhan yang seperti Engkau. Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang mati untuk kami. Engkau menebus segala dosa-dosa kami. Engkau kuduskan kami, Engkau benarkan kami, sehingga kami dapat datang dalam hadirat-Mu, mengalami Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Sebelum saudara duduk, coba berikan salam kiri kanan saudara. Katakan, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Silakan duduk saudara. Mari saudara, kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan kita di awal bulan ini. Saudara, saya percaya saudara sudah mempersiapkan persepuluhan saudara, buah sulung. Karena saya percaya banyak dari saudara diberkati Tuhan, dipromosi Tuhan dengan naik gaji saudara. Amin saudara. Nah saudara, saya mau membacakan firman ini saudara. Di 2 Korintus 10 ayat 11 sampai 11, terjemahan dari Passion Translation ya. Di sini dikatakan, Allah yang murah hati ini yang memberikan benih yang berlimpah untuk petani, yang menjadi roti untuk makanan kita. Nah, saudara, di sini statement yang luar biasa, di mana Allah memberkati petani-petani ini untuk memberi makan kepada kita semua saudara. Amin saudara. Tapi di sini dikatakan bahkan Allah itu lebih royal lagi kepadamu. Saya lagi baca firman ini saya bingung. Bahkan lebih royal lagi kepadamu, artinya Allah ini lebih lagi memberikan kita semua ini lebih royal lagi. Dia katakan pertama-tama Dia menyediakan setiap kebutuhan. Berarti setiap daripada kita kebutuhannya pasti sudah disiapkan. Amin. Bahkan lebih daripada itu. Arti kata kebutuhan kita disiapkan Tuhan lebih daripada apa yang kita perlukan saudara. Kemudian Dia melipat gandakan benih saat kamu menaburnya. Jadi waktu Tuhan memberkati kita dengan benih yang kita tabur, Tuhan akan melipat gandakan benih itu supaya hasil panen dari kemurahan hatimu akan bertumbuh. Nah, bulan lalu Pastor Paul khotbah mengenai exceptional generous. Amin saudara. Kemurahan hati yang luar biasa. Nah, ini saudara, kuncinya di sini. Kita menabur. Amin saudara. Ayat 11. Kamu akan diperkaya secara berlimpah-limpah dalam segala hal. Saudara, tidak hanya secara keuangan, tapi di sini katakan kamu akan diperkaya secara berlimpah-limpah dalam segala hal saat kamu memberi dengan murah hati. Jadi saudara, waktu kita membawa keuangan kita dengan murah hati, dengan generous, atau kita melayani sesama kita atau ada Kersal member kita dengan segenap hati, dengan generous, di sini dikatakan luar biasa. Di setiap kesempatan. Arti kata kalau hari Minggu kita membawa persembahan ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita semua saudara. Amin. Di setiap kesempatan, karena ketika kami membawa pemberianmu kepada mereka yang kekurangan, hal itu menyebabkan banyak orang bersyukur kepada Allah. Jadi saudara, persembahan saudara tidak hanya stop di gereja, tapi akan memberkati banyak bangsa, terutama waktu kita memberikan kepada pelayanan ministry yang kita lakukan. Contohnya, kita sekarang ada training center. Amin saudara. Training sini adalah tempat yang luar biasa.
kita bisa melihat setiap minggu ada kegiatan, saudara. Ada kegiatan, ada perlengkapan. Arti kata mereka akan diberkati dengan perlengkapan ini dan mereka akan menjadi berkat. Nah saudara, dengan firman ini saya percaya jelas untuk saudara semua. Dan mari kita memberi dengan hati yang bersukacita saudara melalui persembahan perpuluhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena kami percaya setiap dari firman-Mu ini adalah janji-Mu. Janji-Mu adalah ya dan amin. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah lalai akan janji-Mu. Pada saat kami melakukan, Engkau akan menggenapi janji-Mu. Hari ini sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kami akan menjadi penabur. Kami akan menanam benih dengan hati, dengan kemurahan hati kami Tuhan. Dengan hati yang bersukacita. Karena kami tahu pekerjaan Tuhan akan diperluaskan. Akan melatih anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami bawakan persembahan perpuluhan kami, bahkan persembahan untuk pembangunan training center, bahkan persembahan untuk pelayanan kasih. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Silakan memberi saudara, kotak persembahan ada di muka. Dan bagi saudara yang online, saudara bisa menyaksikan online. Saudara bisa memberi melalui apa yang saudara lihat di layar saudara. Haleluya. Nah saudara, saat ini saya ingin mengundang anak-anak untuk maju ke depan. Bagi anak-anak yang masih kecil, orang tuanya juga bisa bawa anak-anak untuk maju ke depan. Karena saya percaya anak-anak ini adalah anak-anak yang Tuhan persiapkan dengan luar biasa. Firman Tuhan di Mazmur 127 ayat 3 mengatakan, anak-anak adalah pemberian Allah, the gift from the Lord. Sesungguhnya mereka itu anugerah. Horata sakaralana sakara. Ayo semua saudara, wah luar biasa kita generasi di mana anak-anak ini banyak sekali saudara. Nah, saudara bisa bantu saya, Anda bisa stretch your hand untuk releasing blessing untuk anak-anak kami saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau berikan anak-anak ini kepada kami, orang-orang tua yang bergabung bergereja di City Blessing. Hari ini Tuhan, kami semua secara gereja, secara keluarga besar City Blessing, kami mau mendoakan anak-anak kami Tuhan. Karena kami tahu ini adalah pemberian daripada Engkau. Karena kami tahu Engkau punya rancangan dan rencana hidup bagi anak-anak kami ini Tuhan. Karena janji-Mu Tuhan di Mazmur 112 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan melakukan segala perintah-perintahnya. Anak cucunya akan menjadi gagah perkasa di muka bumi ini Tuhan. Kami tahu anak-anak kami adalah anak-anak janji. Janjinya Tuhan yang akan dipenuhi dan mereka akan menjadi gagah perkasa di muka bumi ini. Dan kami percaya dengan firman-Mu Tuhan, kalau anak-anak kami ini akan diajarkan firman, akan mengenal firman, dan mereka tidak akan lupa. Mereka akan, firman yang ditanam tidak akan kembali dengan sia-sia. Mereka akan berdiri tegap akan iman mereka terhadap Kristus. Mereka tidak akan goyah karena mereka tahu Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dan kami percaya pada saat anak-anak ini masuk sekolah minggu, mereka akan diajar sesuai dengan firman Tuhan dan mereka akan mengerti karena kami tahu Roh Kudus ada pada mereka dan Roh Kudus akan memberikan pengertian yang lebih dalam lagi kepada anak-anak kami.
Terima kasih Bapa, pada saat kami rilis anak-anak ini ke Sunday School, biar berkat Tuhan ilahi menyertai mereka, perlindungan Allah selalu ada pada mereka, dan malaikat Tuhan selalu mengelilingi mereka, sehingga mereka bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya mengatakan go ahead, children, you can go to your Sunday school. Haleluya. Saudara, saya ada 2 pengumuman. Tapi sebelum itu saya mau welcome semua jemaat City Blessing. Welcome. Di sini ada Diane sama Mr. Wu. Welcome to our church. Felix and Matty, welcome. Wow, welcome to our church. This is a family church, gereja yang penuh dengan kekeluargaan. Ada 2 pengumuman yang penting saudara. Hari Sabtu tanggal 7 Februari jam 10 kita ada apa saudara? Church Day. Wah, saudara semua pasti sudah penuh dengan ekspektasi, excited untuk menghadiri Church Day. Tapi bagi saudara yang belum yang sudah mendaftarkan tapi tidak bisa hadir, saya mau minta saudara untuk bisa memberitahu kami supaya kami bisa mempersiapkan logistiknya ya saudara ya. Jadi bagi saudara yang sudah RSVP tapi tidak bisa hadir, bisa menghubungi Ibu Tara, ada di belakang atau ada di lobi nanti setelah kebaktian. Atau saudara bisa email langsung ke info@cityblessing.org. Amin saudara. info@cityblessing.org. Pengumuman yang kedua, hari Minggu depan Februari 8 di kebaktian jam 11 kita akan dilayani oleh Pastor Cean. Siapa yang tahu Pastor Cean saudara? Saya percaya saudara semua tahu ya, karena Pastor Cean sering datang ke gereja kita melayani ya. Pastor Cean adalah gembala senior Harvest Rock Church di Pasadena, saudara. Dia adalah gembala senior dan dia juga Presiden Harvest International Ministry. Jadi dia banyak saudara ministrinya di seluruh dunia, saudara. Jangan lewatkan untuk saudara hadir ya. Sama-sama ya kita mendengar apa yang akan dibicarakan oleh Pastor C dari saat-saat sekarang ini ya, saudara. Nah, saudara, mari kita saksikan pengumuman di layar. Happy Sunday, City Blessing Church. We're so glad you're here with us today. If this is your first time here, we would like to give you a big, warm welcome. My name is Valerie, and I'm here to bring you today's Sunday announcement. First, we have something new and really exciting coming up. ChatGPT 101 is a beginner-friendly workshop designed to help you understand how artificial intelligence can be used as a practical, everyday tool. This session will be led by the data scientist and CBC member, Donnie Ang. You'll learn the basic of AI, how to ask better questions or prompt, and ask practical example using tools like ChatGPT and Gemini. No technical experience is needed. This workshop will take place on Sunday, February 15 at 1:30 p.m. at our Walnut Training Center in room 207. The cost is only $5, which includes light snack, and it's open to anyone who's curious about AI. Next, our Healing Room Ministry is officially open. If you are in need of healing, prayer, or encouragement, our healing rooms are available every Sunday from 10:30 to 11:30 a.m. in room 210 at our Walnut campus. Healing rooms are open every Sunday except holidays. To learn more or to make an appointment, visit cityblessing.org/healingroom. And lastly, Sela Youth Conference is back, and for the first time, it's happening in spring. Sela will take place Friday night, April 17, and all day Saturday, April 18, and is open to students aged 12 through 18 from all campuses. Sela is a time to pause, reflect, and step away from the pressure of society to seek the Lord together with your generation. Registration opens second week of February, but for now, be sure to save the date. All right, church, that is all for this week's Sunday announcement, and have an amazing Sunday. Good morning, everyone.
God bless you, God bless you, haleluya. Saya melihat tadi begitu banyak anak-anak kecil yang join Sunday School dan kita perlu appreciate semua guru-guru yang sudah minggu demi minggu mengajarkan. Come on, berikan tepuk tangan buat mereka. Mereka sudah selama bertahun-tahun mereka setia mengajar, melengkapi dan membangun anak-anak kita, dan kita percaya bahwa mereka akan menjadi generasi penerus. Amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saya mau kita semua sadar bahwa apa yang kita ada saat ini, kita ini perlu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan kita juga perlu mengucapkan terima kasih untuk kita punya tim pelayanan di sini. Seperti misalnya kita punya tim musik. Minggu demi minggu luar biasa. Betul saudara? Berikan tepuk tangan buat mereka. Kadang-kadang kalau kita lupa, ya kita itu take it for granted. Tahu take it for granted saudara. Jadi rasanya udah mestinya ada. Tahukah saudara bahwa sebetulnya hari ini itu mulai dari kemarin saya diberitahu bahwa kita punya soundboard itu nggak jalan saudara. Kita punya soundboard nggak jalan, dan kalau nggak jalan semuanya nggak jalan saudara. Kadang-kadang teknologi bisa bagus, tapi kalau nggak jalan macet semua saudara. Dan saya mau mengucap syukur, ini ada Sean a.k.a. Cun-Cun. Dia sampai past midnight saudara. Dia benerin soundboardnya sampai kita sekarang ini bisa ada kebaktian di sini dengan sound system semuanya yang jalan bagus. Come on, berikan thank you kepada Sean. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Bagaimana kalau saya minta Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kalau boleh saya minta lampunya diredupkan sedikit, ini terlalu silau buat saya nggak bisa melihat Anda dengan jelas. Thank you very much, haleluya. God is good. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Seri bulan Februari ini sangat penting sekali ya Tuhan, karena kami ingin belajar mengenai mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya setiap kami membuka hati. Dan saya tahu saudara, seberapa banyak kita bisa menerima tergantung dari seberapa banyak kita menyediakan ruangan supaya Roh Kudus bicara kepada kita. Kita perlu membuka hati, memberikan ruangan supaya Roh Kudus bicara. Jangan dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang mengganggu Anda, pikiran-pikiran yang mungkin kecapean, kelelahan, mungkin pressure, mungkin frustration, mungkin problem orang tua, anak, pekerjaan, bisnis. Saat ini Roh Kudus, Kau bantu kami, dan Anda perlu menyisihkan semuanya itu supaya kita semua bisa fokus, supaya kita semua bisa fokus mendengarkan apa yang Tuhan mau berbicara kepada masing-masing saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, God is good. Saudara, tema kita tahun ini adalah apa saudara? Katakan sama-sama, transformation. Lagi katakan transformation. Dan saya percaya untuk kita bisa mengalami transformation itu membutuhkan apa saudara? Membutuhkan transisi demi transisi. Seperti lampu yang barusan mendadakan transisi. Oh, haleluya. Dan bulan Februari ini kita fokus di dalam satu seri, khotbah seri ya, yang akan saya sampaikan dan pastor-pastor yang lain akan meneruskan juga saudara, yaitu God's Voice, suara Tuhan. Suara Tuhan, katakan suara Tuhan. Jadi suara Tuhan, dan hari ini saya akan memulai dengan topik ini, mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Ini adalah pertanyaan yang banyak ditanyakan bukan hanya oleh orang yang di luar gereja, tapi bahkan juga
Orang-orang yang di dalam gereja juga banyak yang bertanya demikian, saudara. Banyak yang bertanya, ini gimana sih mendengarkan suara Tuhan? Jadi hari ini saya akan meletakkan satu fondasi, dan saya ingin memberikan keyakinan kepada saudara bahwa semua saudara perlu tahu bahwa semua saudara, katakan semua kita, lagi katakan semua kita, termasuk saya, bisa mendengar suara Tuhan. Salah satu bukti Anda menerima Tuhan Yesus dan Anda dibaptis, itu adalah bukti sebetulnya Tuhan sudah berbicara kepada Anda melalui suara hati Anda. Dan sebetulnya saya mau beritahu kepada saudara bahwa mendengar suara Tuhan itu tidak semudah seperti yang Anda bayangkan. Namun juga tidak sesukar seperti yang Anda pikirkan. Karena seringkali Tuhan itu berbicara melalui nafasnya yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi Tuhan seringkali itu berbicara melalui Alkitab. Sehingga waktu kita membaca Alkitab itu bukan hanya sekedar membaca, tapi izinkan supaya Roh Kudus berbicara melalui tulisan-tulisan ini yang diilhamkan Roh, supaya waktu kita membaca firman, izinkan firman ini membaca kita. Are you with me? Maksudnya apa? Saya percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya buku di mana Anda bisa bertemu dengan penulisnya langsung dimanapun Anda berada. Jadi kita perlu mengizinkan Roh Kudus untuk membaca kita. Jadi waktu kita membaca Alkitab itu kita perlu membacanya sesuai dengan, kalau saya bisa katakan dalam bahasa Inggrisnya, read it according to the speed of revelation. Karena Anda akan mendapat pewahyuan waktu Anda membaca Alkitab dan mengizinkan Alkitab untuk membaca Anda. Nah, seringkali saudara, sadar atau tidak sadar, itu waktu kita membaca Alkitab, seringkali itu kita ada prasangka kita sendiri. Jadi waktu kita baca ada prasangka dulu, saudara, sudah ada prasangka di dalam hati kita. Atau waktu kita membaca Alkitab, kita ingat mengenai sejarah Anda pribadi sendiri, apa yang Anda alami tahun lalu, 10 tahun yang lalu. Atau ada juga waktu Anda membaca firman Tuhan, are you following me? Waktu Anda membaca firman Tuhan, seringkali kita sadar atau enggak sadar, itu ada asumsi kita sendiri tentang apa yang dikatakan oleh konteks di dalam Alkitab itu sendiri. Dan hari ini saudara, saya berdoa supaya apa yang menjadi prasangka, apa yang menjadi sejarah yang Anda alami selama hidup Anda bertahun-tahun sebelumnya, maupun asumsi-asumsi Anda, hari ini saya berdoa supaya dibongkar, semuanya itu dibongkar, dan waktu Anda membaca firman Tuhan, tahu bahwa ini adalah firman yang kudus, yang suci, saudara. Dan seringkali saya juga suka katakan, kalau kita berdoa, kalau Anda berdoa, jangan hanya berdoa dengan pikiran sendiri saja, tapi berdoa dengan Alkitab yang terbuka. Berdoa pakai firman Tuhan, berdoa karena waktu Anda berdoa, kalau Anda hanya berdoa semau-maunya Anda sendiri, dan biasanya kalau Anda berdoa itu biasanya minta permohonan, minta ada prayer request, ada keinginan, ada kebutuhan. Salah apa Anda? Enggak, saudara. Tapi kalau Anda berdoanya melulu hanya minta untuk sukses, minta untuk status, minta pekerjaan, minta ini itu, saudara, berarti di dalam doa Anda hanya minta dan tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja. Are you still with me? Bisa nyambung nggak ini, saudara? Berapa banyak saudara yang waktu Anda berdoa, Anda minta doa ini, doa itu, dan waktu setelah Anda naikkan semua kebutuhan saudara, semuanya itu, amin. Padahal Roh Kudus baru mau bicara. Amin. Udah
sepertinya rohani, saudara, tapi ternyata kita nggak bisa mengizinkan Roh Kudus bicara kepada kita. Hari ini saya berdoa dan berharap dan percaya bahwa Anda bisa mendengarkan suara Tuhan. Jadi waktu Anda berdoa, Anda bisa pakai misalnya buku Mazmur, katakan buku Mazmur. Buku Mazmur itu selama 2000 tahun itu dipakai oleh gereja sebagai buku untuk berdoa. Buku ayat-ayat di dalam buku Mazmur itu dipakai untuk berdoa. Udah 2000 tahun gereja itu pakai, saudara, untuk berdoa pakai ayat-ayat itu. Dan Anda perlu tahu waktu Anda membaca buku Mazmur, biasanya ada orang yang berpikir begini, baca buku Mazmur itu biasanya untuk celebration, untuk suasana yang bersuka cita, untuk semuanya berterima kasih. Iya, betul. Tapi sebetulnya di dalam buku Mazmur itu banyak sekali tulisan-tulisan, bahkan kebanyakan itu yang dituliskan itu mengenai keluhan, mengenai ratapan, mengenai segala isi hati dari yang kebanyakan ditulis oleh Raja Daud. Jadi waktu kita berdoa pakai ayat-ayat itu, baca, dan waktu Anda berdoa dengan Alkitab yang terbuka, maka pikiran kita nggak akan melayang ke sana kemari. Katakan amin. Nah, saudara, saya mau bicara kepada Anda sekali lagi bahwa saya percaya bahwa Tuhan masih berbicara kepada kita. Tuhan masih memakai hamba-hambanya, para nabi, untuk bicara kepada kita. Jadi bukan hanya Anda semua bisa mendengar suara Tuhan, tetapi di dalam Alkitab ada karunia dari jawatan tertentu, salah satunya adalah nabi, ya. Nabi yang berbicara, katakan nabi. Nabi itu sebetulnya bahasa aslinya dan bahasa Indonesianya juga nabi juga, saudara. Bahasa Inggrisnya itu prophet. Nah, kita perlu memikirkan, coba melihat ke belakang aja dah, melihat ke belakang. Saya mengundang cukup banyak nabi-nabi, saya mempunyai banyak teman di dalam network international yang mereka itu adalah nabi-nabi yang luar biasa, saudara. Berapa banyak saudara yang masih ingat sebelum kita pindah ke Walnut, kita ada di mana, saudara? Di Claremont. Dan pada saat itu tanpa ada appointment, saya tiba-tiba bertemu dengan Cindy Jacobs. Dia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia datang ke gereja kita. Saya hanya bertemu hari Sabtu dan Minggunya dia khotbah di tempat kita di Claremont pada saat itu. Dan dia bernubuat. Dia baru mengucapkan greeting selama mungkin 30 detik atau 1 menit. Lalu dia berbicara demikian. Demikianlah firman Tuhan. Konsolidasi gereja di Temple City dan gereja di Claremont, maka aku akan memberikan kepada kamu fasilitas yang baru. Siapa yang masih ingat itu? Nah, saudara, itu belum terjadi, saudara. Semuanya itu pada saat itu belum terjadi, kita nggak tahu bagaimana, dananya juga nggak ada, saudara, pindah kemana juga nggak tahu. Tapi kita berdoa dan firman itu sudah diteguhkan karena 1 minggu sebelumnya saya lagi berdoa, saya mendengar yang sama. Are you with me? Bisa mengikutin ya? Jadi itu menjadi satu peneguhan. Jadi waktu kita meresponi dan melakukan bagian kita, lo and behold, Tuhan memberikan tempat ini. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba Anda lihat sejauh ini berapa banyak Tuhan sudah pimpin gereja kita sedemikian rupa. Bahkan waktu kita membangun training center, Cindy Jacobs juga bernubuat, dia bilang, kamu akan membangun, you shall build. Kamu akan membangun. Kita selama 30 tahun, hampir 40 tahun, saudara, bahkan 40 tahun lebih, kita tidak pernah membangun, saudara. Dan waktu mendapat firman, kamu akan membangun. Dan bangun sesuai dengan anak-anak muda. Saudara, waduh bangunnya bagaimana ya? Kita perlu arsitek, kita perlu macam-macam dan perlu perjalanan yang cukup panjang, saudara.
Dan sejak kita mulai pertama kali melakukan fundraising untuk dana pembangunan, itu sebetulnya 10 tahun yang lalu, saudara. Sempat terhenti waktu COVID, masih ingat saudara? Tapi kita kembali lagi sesuai dengan visi yang Tuhan berikan. Sekarang Anda bisa lihat sendiri, saudara. Sudah jadi training centernya, saudara. Jadi saya mau supaya Anda tahu iman itu bangkit, Tuhan pakai hamba-hambanya, para nabi, bahkan di dalam buku Amos dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak akan melakukan segala sesuatu tanpa memberitahu kepada hamba-hambanya, para nabi, saudara. Jadi sama seperti training center itu, kita juga belum ada dananya, saudara. Belum ada dananya, tapi karena kita mendengar dan kita bertindak dan kita bertindak dengan iman, maka Tuhan bekerja. Tahukah saudara bahwa Tuhan tidak akan melakukan bagiannya kita? Kita perlu melakukan bagiannya kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan. Di dalam hidup kita sehari-hari juga demikian, saudara. Jadi coba lihat seberapa jauh selama ini kita sudah mengalami bagaimana Tuhan memimpin kita karena kita menerima prophetic words, kata-kata nubuatan yang jelas dari firman Tuhan, dari hamba-hambanya para nabi. Nah, hari ini saudara, saya ingin ajak saudara untuk membaca satu cerita. Satu konteks yang akan saya mulai dari buku 1 Samuel, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang kelima. Anda bisa baca Alkitab, buka Alkitab Anda atau tablet saudara, tapi Anda perlu dengarkan dengan baik-baik ya. Perhatikan ayat yang pertama, Samuel yang muda, katakan muda. Yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Eli pada saat itu adalah imam. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan, katakan penglihatan-penglihatan. Dalam bahasa Inggrisnya itu revelation, pewahyuan itu tidak sering. Berhenti di sini sebentar, saudara. Berhenti di sini sebentar. Anda perlu tahu bahwa kalau di sini dikatakan Samuel yang muda, dia masih muda. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the boy, jadi masih muda. Dia menjadi pelayan Tuhan dan pada saat itu jarang sekali penglihatan, jarang sekali pewahyuan. Perhatikan saudara, saya mengalami setelah saya melayani full time lebih dari 30 tahun ya. Saya melihat bahwa keluarga-keluarga atau orang-orang yang tidak menghargai firman Tuhan, mereka jarang mengalami pewahyuan. Mungkin sering ke gereja, mungkin bahkan terlibat dalam pelayanan, mungkin kelihatannya aktif, tapi pada saat Anda atau keluarga tidak menghargai Tuhan, semuanya dianggap biasa aja, oh ya biasa aja, maka Anda jarang mendapat pewahyuan. Hari ini saya ajak supaya apa yang saya sampaikan ini menjadi hal-hal yang praktis. Tindakan apa yang Anda perlu lakukan saat ini? Kita perlu menghargai firman Tuhan. Kita perlu menghargai menyimpan waktu dengan firman Tuhan, bahkan yang tertulis sekalipun. Amin saudara, dalam doa, dalam penyembahan. Ayat yang berikutnya, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur. Saudara kalau baca Alkitab itu bukan hanya waktu Anda membaca itu Anda akan mendapat pewahyuan. Eli itu adalah imam. Dan di sini dikatakan matanya mulai kabur. Matanya mulai kabur, mata jasmaninya mulai kabur. Anda tahu bahwa ada kalanya ada orang-orang yang kelihatannya rohani pun tapi sudah tidak ada visi. Are you with me? Dan tidak dapat melihat dengan baik. Sedang ia berbaring di tempat tidurnya, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel, katakan Samuel. Siapa itu Samuel? Bocah cilik. Samuel itu adalah the boy. Makanya saudara, sebagai orang tua, saya mau menghimbau Anda semua untuk melihat anak-anak saudara, mereka itu bisa mendengar suara Tuhan. Are you with me? Dan di sini dikatakan Samuel telah tidur dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah.
Lalu Tuhan memanggil, lagi katakan Tuhan memanggil. Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lagi katakan, Tuhan memanggil. Ternyata inisiasi itu selalu mulainya dari Tuhan. Bahkan waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang mengambil inisiasi pertama adalah Tuhan. Adam dan Hawa bersembunyi, tapi Tuhan mengambil inisiatif untuk sekali lagi approach dan berbicara kepada Adam dan Hawa. Amin, saudara. Jelas ya, saudara. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali, tidur lagi, tidurlah kembali. Dan di ayat-ayat yang akan kita bacakan di sini, Anda akan melihat bahwa kata kembali, kata lagi itu diulangi beberapa kali. Jadi ternyata saudara, ayat berikutnya katakan, lalu pergilah ia tidur. Beberapa poin yang Anda perlu tahu semuanya. Ternyata suara Tuhan itu bisa begitu jelas, sehingga Anda nggak bisa bedain ini suara Tuhan atau suara manusia. Samuel nggak bisa bedain ini suara Tuhan atau suara Eli. Kita perlu tahu bahwa di dalam kita ini seringkali mendengar ada suara kita sendiri, ada suara Tuhan, ada suara the devil. Ada iblis yang mau bicara kepada saudara, menyampaikan hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang menjatuhkan, hal-hal yang memutuskan pengharapan, itu bukan dari Tuhan. Amin, saudara. Jadi dia datang kepada Eli, bapak rohaninya, imam pada saat itu, bukankah Bapak memanggil aku? Enggak, saudara. Dan Anda perlu tahu, saudara, Anda perlu tahu bahwa ternyata kita sadar dan kita harus tahu bahwa Tuhan yang menyatakan dirinya sedang menyatakan dirinya kepada Samuel. Ia perlu waktu, Samuel perlu waktu untuk menyadari bahwa itu adalah Tuhan yang bicara. Karena ia belum pernah mengalami perjumpaan seperti itu sebelumnya. Saya sengaja tuliskan dalam bahasa Inggrisnya di sini. Perhatikan baik-baik. The God who reveals himself is revealing himself to Samuel. And it takes Samuel a while to discern that it is the Lord who is speaking. Because he's never had that kind of encounter before. Perhatikan baik-baik, saudara. Hari ini saya berdoa kalau Anda mempunyai kerinduan, kelaparan rohani yang baru, maka Anda akan bisa mendengar suara Tuhan. Karena sebetulnya yang mengambil inisiatif pertama itu adalah Tuhan. Dan kalau Anda nggak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya berdoa, Anda akan mengalami perjumpaan lebih lagi. Yang belum pernah, jangan discourage, saudara. Samuel belum pernah. Jadi kalau Anda belum pernah, apa sih artinya itu encounter? Apa sih artinya itu kita bisa engage dengan hadirat Tuhan? Anda nggak tahu. Sebetulnya Anda perlu tahu bahwa kita ke gereja ini bukan hanya sekedar fellowship. Are you with me? Jadi Anda perlu tahu bahwa ternyata Tuhan berbicara. Tuhan berbicara. Amin, saudara. Jadi Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan dirinya dan Tuhan sebetulnya juga sedang menyatakan dirinya kepada Anda masing-masing. Are you with me? Jadi kita perlu tahu, sebetulnya kita perlu mendengarkan suara Tuhan dan sekarang ini kita lebih lagi perlu bisa mendengar suara Tuhan supaya kita nggak diombang-ambingkan. Amin, saudara. Saya percaya Tuhan membangkitkan prophetic instrument pada hari-hari di mana banyak orang yang kompromi saat ini. Sangat penting, saudara. Kalau Anda masih ingat selama beberapa minggu ini saya sampaikan tema ayat kita dari Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan berulang kali di dalam The Message Translation,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, janganlah kamu sekedar hanya bertindak tanpa berpikir lagi dan ikut aja dengan budaya yang ada sekarang ini. Jangan begitu saudara. Jadi kita hidup di zaman sekarang ini, I pray that you can relate dan supaya Anda ini bisa nyambung. Apa hubungannya yang saya sampaikan ini bukan hanya untuk Anda pribadi atau keluarga, tapi untuk apa yang kita sedang alami di Amerika ini dan secara global, secara dunia ini, kita perlu tahu kenapa ini penting, saudara. Karena kita ini hidup di zaman di mana budayanya itu ada kompromi. Are you with me? Ada kompromi, ada korupsi, kompromi yang macam-macam sehingga banyak orang nggak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Anda kalau terlibat di dalam sosial media, Anda nggak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Anda dengar satu hari dari satu sumber, oh ini begini, satu sumber yang berikutnya, oh ini lain lagi. Banyak orang yang bingung karena apa? Ada budaya yang saat ini, yang 10-20 tahun yang lalu nggak seperti ini saudara, yaitu apa? Kompromi. Dan bukan hanya budaya yang kompromi, tapi kita hidup di budaya yang sekarang ini sangat ada perpecahan. Dan bukan hanya ada perpecahan, tetapi juga budaya di mana orang itu gampang sekali tersinggung, saudara. Dan budaya yang saat ini terjadi ialah budaya di mana orang itu terlibat di dalam saudara, hal-hal yang pagan, hal-hal yang menyembah berhala. Maksudnya apa saudara? Tahukah saudara bahwa sekarang ini bahkan dari orang-orang yang dianggap sebagai pejabat tinggi atau business people yang sukses sekalipun ya, mereka itu mencari pengalaman-pengalaman yang di luar rasional dan logik. Mereka mencari pengalaman yang melampaui penalaran rasional dan logika. Jadi itulah sebabnya kita ini hidup di zaman sekarang ini, kita perlu tahu bahwa Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kita dan juga kepada mereka. Tuhan menyatakan dirinya bukan hanya kepada kita loh. Tuhan mengasihi semua orang, betul? Dia mau menyatakan diri kepada orang. Tahukah saudara bahwa ada banyak orang-orang di Middle East yang mengalami mereka mendapat mimpi atau mereka dikunjungi dan ada istilah namanya orang yang memakai jubah putih. Dan banyak sekali orang yang diselamatkan. Jadi Tuhan menyatakan dirinya. He reveals himself and he is revealing himself. Are you with me? Ayo saudara, Anda fokus. Jangan fokus kepada cellphone saudara. Are you with me? Jadi saya mau ajak saudara semua untuk bisa tahu betul-betul bahwa kalau tadi saya katakan revelation, katakan revelation. Revelation, pewahyuan itu apa sih? Pewahyuan itu sebetulnya perjumpaan ilahi. Tahukah saudara bahwa kita ini, semua dari kita itu adalah manusia yang sebetulnya rohani daripada yang jasmani. Maksudnya apa, Pastor? Maksudnya apa yang saudara bisa lihat semuanya ini ya, itu enggak kekal. Apa yang saudara lihat termasuk ini enggak kekal. Kita ini hidup di tubuh jasmani, tapi satu hari akan enggak ada. Yang kekal itu adalah yang rohani. Jadi kita perlu belajar mendengar suara Tuhan supaya kita tahu kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Itu yang dituliskan di Roma 12 ayat yang kedua. Ayat yang berikutnya, still following me? Ayat yang kedua, bukan ayat yang kedua, ayat lanjutnya maksud saya. Dan Tuhan memanggil Samuel, apa? Oh, ternyata bukan sekali aja, tapi sekali lagi, bahkan sekali lagi, bahkan sekali lagi. Prakteknya gimana, saudara? Prakteknya Anda perlu tahu bahwa Tuhan itu memanggil Anda. Tapi kita nggak tahu, atau kita cuek. Tahu cuek? Ignorance. Tuhan sabar, Dia panggil Anda lagi. Dia pakai orang lain, dia pakai mimpi, dia pakai penglihatan.
Kalau masih belum dengar lagi, dia bicara sekali lagi. Oh, coba kita lihat ya. Ayat ini dia bicara sekali lagi. Samuel pun bangun lalu pergi mendapatkan Elia serta berkata, Bapak, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah. Tidur lagi. Tidur lagi. Jadi ternyata Tuhan bisa melakukan lagi, tapi manusia juga bisa, udahlah tidur lagi lah. Hello? Tidur sebentar lagi. Maka tahu-tahu Anda sudah kesiangan. Are you still with me? Nah, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan, apa saudara? Oh, belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel, oh sekali lagi. Tuhan itu sabar ya. Katakan Tuhan. Katakan Tuhan. Terima kasih. Engkau sabar sama saya. Kadang-kadang kita nggak sabar sama Tuhan, betul? Kita kalau doa maunya cepat. Kita doa maunya sekarang. Amin, saudara. Ya, aminnya kecil sekali. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya. Lalu bangunlah ia, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya sekali lagi. Pak, did you call me? Dad, did you call me? Lalu mengertilah Eli. Siapa itu Eli? Imam. Ternyata imam pun yang dianggap sebagai orang yang rohani, kalau kehilangan visi, bisa enggak ngerti. Are you with me? Bahwa Tuhanlah yang memanggil anakku itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau. Apabila, katakan apabila. Apabila itu bukannya if, tapi when. Jadi Tuhan itu pasti akan memanggil Anda. Tuhan pasti memanggil Anda. Oke, apabila ia memanggil engkau, katakanlah. Coba katakan bersama-sama. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini. Oke, ya. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya, lalu datanglah firman Tuhan berdiri di sana dan memanggil serta seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, biarlah hari ini apa yang dikatakan Samuel menjadi cetusan hati kita semua. Coba katakan sekali lagi, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Sekali lagi. Jadi saudara, Tuhan itu mau berbicara dan Tuhan selalu mengambil inisiatif. Dan kalau dikatakan Tuhan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Ternyata saya selidiki dalam Alkitab itu ada kalanya Tuhan memanggil nama seseorang itu 2 kali. Samuel, Samuel, Abraham, Abraham, Yakub, Yakub, Musa, Musa, Marta, Marta, Simon, Simon, Saul, Saul. Dan ternyata itu ada maksudnya, semuanya itu ada maksudnya. Karena sebetulnya Tuhan itu memberikan tanda bahwa itu adalah saat yang sangat penting. Atau bisa juga itu adalah satu peringatan. Atau bisa juga itu adalah satu pengutusan yang Tuhan mau sampaikan kepada mereka. Saudara tahu bahwa zamannya Samuel, waktu Samuel itu diteguhkan, dia bertumbuh menjadi dewasa, waktu dia ada pada zamannya itu, dia hidup di zaman pada saat itu, secara politik itu ada pergumulan. Secara politik itu ada scheme, ada plot, ada korupsi.
Kira-kira sama seperti zaman kita sekarang ini. Itu sebabnya kita bisa nyambung sebetulnya. Are you with me? Pada zamannya Samuel, itu terjadi satu major shift. Perubahan yang sangat major di dalam politik, di dalam religious sector, di dalam hal ini Samuel mengalami di mana imamnya sendiri nggak bisa mendengar suara Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi kok mirip dengan apa yang kita alami saat ini? Are you with me? Pada zaman itu adalah zaman di mana ada goncangan yang besar. It was a time of world shaking and epic making events. Are you with me? Sama seperti di zaman kita hidup sekarang ini. Dengan cepat saya ingin berikan sedikit latar belakang. Sedikit latar belakang mengenai ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Kita baca tadi dari mulai ayatnya pasal yang ketiga, betul? Tapi kalau Anda baca mulai pasal yang pertama, pasal yang kedua, Anda akan melihat bahwa ternyata di situ dituliskan bahwa ibu daripada Samuel itu namanya Hana. Hana itu menikah dengan suami namanya Elkana. Elkana itu mempunyai 2 orang istri, yang satu namanya Penina, yang satu namanya Hana. Dan saya belajar dari pengalaman ini, dari latar belakang ini, 2 wanita ini berbeda, saudara. Penina itu artinya adalah jewel. Apa itu jewel? Permata. Orang yang berbuah-buah, anaknya banyak, saudara. Dia punya anak lagi, dia punya anak lagi, dia punya anak lagi. Sedangkan Hana, are you still with me? Hana itu arti namanya itu sebetulnya favored. Favored. Orang yang dianugerahi. Tapi orang yang dianugerahi ini gak punya anak. Beda sekali, ini latar belakangnya Anda perlu tahu. Jangan sampai Anda mau mendengar suara Tuhan, lalu Anda melihat sekeliling. Tahukah saudara bahwa sekarang ini ada banyak orang-orang yang pada saat dia itu sukses, kelihatannya luarnya sukses secara jasmani, secara materi, secara anak, secara macam-macam, tapi belum tentu itu dalamnya benar, saudara. Sedangkan pada saat itu, Hana yang arti namanya adalah favored. Saudara seneng gak kalau Anda dapat favor dari Tuhan? Saya mau nanya lagi, Anda seneng gak kalau Anda mendapat favor dari Tuhan? Bagaimana kalau setelah Anda mendengar, Anda mendapat favor, tapi Anda mengalami hal seperti yang Hana alami? Katanya namaku favor. Ternyata konteks yang mirip itu dialami oleh Maria, ibu Yesus. Waktu malaikat Tuhan hadir dan menampakkan diri kepada Maria, dia katakan yang sama, you are highly favored among women. Engkau adalah orang yang dikasihi di antara semua wanita, kamu adalah orang yang mendapat favor. Tapi lihat apa yang dialami oleh Maria. Anda bisa bayangkan kira-kira dia mendapat cemooh, dia diolok-olok. Kenapa kok hamil sebelum menikah? Ini bapaknya siapa? Bagaimana bisa bilang ini anak dari Roh Kudus? Macam-macam. Kalau Anda jadi Maria bagaimana? Kalau Anda jadi Hana bagaimana? Dan ternyata yang namanya Penina yang kelihatannya berhasil. Nah, kita hidup di zaman sekarang ini di mana kita itu hanya look up kepada orang-orang yang terkenal selama 15 menit. Lihat di American Idol, we look up. Kita lihat orang-orang di sosial media, di Facebook, Instagram, whatever. Dan mereka itu
menyediakan semuanya itu sepertinya semuanya indah, semuanya baik, semuanya senyum, semuanya berhasil. Saudara, itu yang ditampilkan. Itu yang ditampilkan sehingga Anda berpikir, saya kok nggak seperti itu ya? Saya kok nggak seperti itu ya? Dan Anda melihat bahwa ternyata Penina ini setiap tahun itu dia mencemooh Hana. Orang yang dikaruniai, orang yang mendapat favor, itu tiap kali dicemooh. Tapi tunggu sebentar saudara, tunggu sebentar. Ini ceritanya belum selesai supaya Anda tahu ya, secara keseluruhan konteksnya ini bagaimana ini saudara. Ternyata saudara, apa yang Hana alami. Dia tidak sadar bahwa kemandulan yang dia alami secara pribadi itu adalah tanda bagi seluruh bangsa Israel pada saat itu. I hope you get this. Jadi ternyata waktu Anda membaca Alkitab, waktu Anda mendapat pewahyuan, Anda bukan hanya baca cerita. Alkitab ini akan memberikan pewahyuan. Alkitab ini akan memberikan Anda insight. Jadi pada saat itu, saudara, orang-orang itu terpecah. Oh, kita hidup di zaman yang seperti tadi saya sudah katakan, kita semua perlu tahu bahwa kalau Anda mengalami hal-hal yang seperti itu, keep your peace. Tetap tenang. Tetap tenang. Katakan tetap tenang. Anda melihat orang-orang yang berhasil, orang-orang yang kelihatannya enak, orang-orang yang kelihatannya senyum, saudara, ternyata kalau, nggak selalu ya saudara, nggak selalu, tapi ada yang hidupnya itu ternyata cuman luarnya doang, ya. Tuhan ternyata bisa saja dia itu bicara kepada Anda yang sangat berbeda dengan budaya yang populer saat ini. Jadi saudara, mendengarkan suara Tuhan itu bukan hanya mau mendengar apa yang kelihatannya menyenangkan telinga kita, menggelitik-gelitik telinga kita, dan kita mau dengar apa yang kita mau dengar. Are you with me? Ada orang-orang yang taruh ayat-ayat firman Tuhan di kulkas atau di pintu depan rumah atau macam-macam, ada hiasan mungkin ya. Tapi bagaimana kalau ayat-ayat seperti ini Anda gantung di kulkas? Ayat-ayat seperti ini, ikutlah aku, pikulah salibmu setiap hari. Cangkalah dirimu setiap hari dan ikut aku. Izinkan aku untuk menempat kamu di tempat-tempat yang sudah aku sediakan buat kamu, supaya kamu bisa berjalan, supaya Anda bisa berjalan dan mengalami apa yang Tuhan sudah rencanakan. Rencana Tuhan itu sangat besar. Jadi ternyata saudara, ini memberikan kita pengharapan. Memberikan kita pengharapan pada saat Anda mengalami kesulitan, Anda dicemooh, Anda mengalami aniaya, Anda menganggap orang nggak bisa mengerti. Ceritanya Hana, waktu Hana itu berdoa, itu Imam Eli menyangka dia itu mabuk. Are you with me? Lalu Imam Eli tegur dia. Lalu Hana jawab, saya ini nggak mabuk. Karena Hana itu berdoa sampai mulutnya komat kami tapi nggak kedengaran suaranya. Dengarkan baik-baik. Ada kalanya doa kita itu nggak selalu keluar dengan kata-kata yang indah. Ada kalanya doa yang keluar dari hati, itu di dalam Alkitab dituliskan moaning and groaning, keluhan yang tidak bisa terucapkan dengan kata-kata.
Kadang-kadang Anda hanya tapi Anda komun dengan Tuhan. Saya masih ingat tahun 95 saya pergi ke Korea Selatan, saya pergi mengunjungi gereja-gereja yang luar biasa, gereja daripada almarhum David Yonggi Cho. Saya pergi ke gereja Presbyterian, di sana juga besar-besar gereja. Saya mengunjungi 2 gereja itu, saudara, dan saya di sana mungkin 5 hari ya. Dan tahukah saudara bahwa waktu saya pergi ke gereja Presbyterian itu, Anda nggak bisa bedakan kalau Anda nggak lihat mereknya, namanya Anda nggak tahu, karena mereka itu semuanya beroperasi dalam karunia roh. Are you with me? Di Amerika aja ada bedanya, di sana nggak ada. Saudara. Dan saya mengunjungi tempat-tempat waktu mereka berdoa. Ada satu tempat yang waktu saya kunjungi ya, gereja ini besar-besar semuanya, di atas 100.000 semuanya jemaatnya. Oh ya. Dan waktu saya masuk ke ruangan doa, sunyi, sepi gitu ya. Sepi. Saya jalan, saya tahu ada orang yang berdoa di situ. Saya lihat ada orang-orang yang sedang berdoa. Tapi kok nggak kedengaran suaranya ya. Setelah berapa menit saya di ruangan itu, saya mendengar ada satu suara yang berkata demikian, Father, Father. Saya merasakan hadirat Tuhan ada di situ. Luar biasa. Are you with me? Jadi ini saudara, kita perlu tahu bahwa waktu Anda mengalami tantangan, walaupun imam nggak ngerti, walaupun orang lain nggak ngerti, Tuhan ngerti. Oh Jesus, Jesus. Sekali lagi saya mau beritahu kepada saudara, ikut Tuhan itu nggak selalu gampang saudara. Karena nggak selalu gampang untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, apa yang Dia katakan, Dia mau kemana, kita nggak ngerti saudara. Saya pernah katakan berulang kali bahwa Tuhan itu tidak berubah. Tapi Dia punya tindakan, Dia punya action itu unpredictable. Are you with me? God doesn't change, but His activities is unpredictable. Jadi kita perlu berdoa dengan hati yang terbuka, dengan firman yang terbuka. Ada 2 ayat lagi yang saya akan bacakan. Anda bisa melihat di sini di dalam buku 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Semua yang tertulis di dalam Alkitab diilhami oleh Tuhan dan berguna untuk apa saudara? Mengajarkan yang benar, untuk apa lagi? Menegur, dan apa lagi saudara? Membetulkan yang salah, dan untuk apa? Mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Tuhan. Ya. Dan saya akan bacakan dalam bahasa Inggrisnya, The Passion Translation dikatakan, God has transmitted His very substance into every scripture, for it is God-breathed. God-breathed. Waktu Tuhan menciptakan manusia pertama kalinya di dalam buku Kejadian, Tuhan memberikan apa? Nafas kehidupan. The breath of God. Dia menghembuskan nafas kehidupan. Enggak kebetulan dalam bahasa Inggrisnya itu nafas juga. Dalam bahasa Ibraninya. Dalam bahasa aslinya. Bahasa Indonesianya nafas. Jadi sebetulnya ini yang saya pernah katakan. Ada orang-orang yang kelihatannya hidup tapi enggak ada nafas kehidupan. Oh God. Coba Anda perhatikan ini, saudara. Before the Bible was printed in ink, it was a living voice, katakan a living voice, speaking through the stories of people that lived lives in communion with the. Sebelum Alkitab dicetak dengan tinta, Alkitab itu adalah suara yang hidup, yang berbicara melalui kisah-kisah orang-orang yang menjalani hidup dalam persekutuan dengan Tuhan yang hidup.
Jadi sekali lagi saya ingin bacakan saudara supaya Anda perlu tahu kalau dituliskan di sini saudara bahwa ternyata semua yang dituliskan, yang tertulis dalam Alkitab itu diilhami oleh Tuhan, itu adalah nafas dari Tuhan. Sebetulnya, jadi betul yang tulis itu Yohanes misalnya. Betul yang tulis itu Paulus. Betul yang tulis itu Timotius. Atau Lukas, atau Matius. Tapi yang mereka tulis itu berdasarkan ilham dari Tuhan. Maksudnya apa? Mereka mendengar suara Tuhan. Mereka mendengar, halo, suara Tuhan yang hidup, halo, lalu mereka tuliskan. Jadi sebelum ada di dalam tulisan ini, itu adalah suara sebetulnya. Itu sebabnya waktu Anda membaca Alkitab, baca sesuai dengan the speed of revelation. Jangan buru-buru. Oh God. Satu ayat lagi firman Tuhan mengatakan demikian. Roma 10 ayat yang ke-17. Musician can come forward now. Di sini dituliskan jadi iman timbul dari apa? Dan pendengaran oleh sekali lagi, pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Bukan hanya sekedar baca Alkitab, tapi mengizinkan Roh Kudus bicara kepada Anda. Come on now. Terjemahan lainnya mengatakan demikian bahwa faith comes by obeying what you hear. Faith comes by obeying what you hear. Bukan cuma dengar aja, saudara. Jadi saat ini, saya mau supaya Anda pejamkan mata dan tundukkan kepala. Saya mau berdoa buat saudara semua saat ini. Anda semua perlu mendapat keyakinan bahwa ternyata Tuhan mau bicara kepada Anda. Kalau Anda sedang mengalami tantangan yang berat dan orang nggak bisa ngerti Anda, walaupun Anda nggak bisa, walaupun orang tidak bisa memahami atau mengerti Anda, walaupun ada orang-orang yang dipanggil sebagai orang-orang yang pemimpin yang rohani begitu ya, walaupun mereka nggak bisa melihat, nggak bisa membedakan, dengarkan baik-baik. Tuhan berkata kepada Anda saat ini, aku dengar kamu. Aku bisa mengerti kamu. Aku melihat kamu. Dan aku tahu kamu. Aku tahu semua penderitaanmu. Aku tahu. Saya berdoa supaya Anda hari ini mengizinkan Roh Kudus bicara kepada Anda bukan hanya di dalam kebaktian ini, tapi waktu Anda pulang, Anda tahu bahwa oh Tuhan mau bicara kepada Anda setiap hari, setiap saat. Dekat bergaul dengan Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau pakai kami. Dan Engkau sudah membuktikan, Engkau kirimkan hamba-hambamu para nabi untuk membangun, untuk memberikan konfirmasi kepada kami dan gereja kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara izinkan saya untuk ambil waktu beberapa menit untuk memberikan satu penjelasan mengenai seorang hamba Tuhan yang mungkin Anda dengar di internet. Saya nggak mau Anda dengar dari orang-orang lain, saya mau Anda dengar dari saya pribadi langsung.
Yaitu saya mau Anda dengar mengenai seorang hamba Tuhan yang pernah saya undang 9 tahun yang lalu. Dan sebetulnya 9,5 tahun yang lalu kita undang pertama kali, lalu setengah tahun kemudian bulan Februari tahun 2017 kita undang dia ke sini. Dan karena dia berbicara di sini, saya merasa saya punya tanggung jawab untuk menjelaskan kepada Anda di sini. Yaitu seorang hamba Tuhan yang namanya Shawn Bolz. Minggu lalu saya mendengar satu berita di mana ini saya akan bacakan dari gereja Bethel di mana Bill Johnson sebagai senior pastornya pada tahun 2019, jadi sebelum saya undang dia ke sini. Sesudah, I'm sorry, thank you. Tahun 2019 itu ada tuduhan pelecehan seksual sampai kepada mereka di Bethel melalui seorang mantan anggota daripada timnya Shawn Bolz. Dan salah satu tim leadership di sana menanyakan hal ini kepada Shawn dan dia membantah melakukan kesalahan apapun. Dan tidak lama setelah tuduhan pelecehan seksual tersebut, beberapa pemimpin gereja di Eropa menyampaikan bukti bahwa Shawn Bolz menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi guna menyampaikan karunia pengetahuan yang palsu. Dan dari leadership di Bethel mengatakan kami juga membuktikan bahwa dia terlibat dalam perilaku seksual eksplisit dan melecehkan terhadap beberapa anggota stafnya. Saudara, itu yang dari Bethel dan seperti tadi diumumkan minggu depan Pastor Cean akan melayani di sini. By the way, dia sedang run for governor for California. Ini, puji Tuhan. Dan saya mendapat surat resmi dari Harvest International Ministries ya. Saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya ya. Saya akan coba terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Around 2020, jadi sekali lagi setelah saya undang di sini. By the way, waktu saya undang itu pertama kali saya undang dia bicara. Berapa banyak yang hadir pada saat itu? Dan waktu saya undang kedua kalinya, dia nggak datang tuh. Baru datangnya yang sesi siangnya, ya ada emergency. Jadi menurut saya nggak kebetulan di dalam ketidaktahuan saya ternyata Tuhan lindungi kita loh. Are you with me? Okay, around 2020 I was made aware of a serious allegation of sexual misconduct against Shawn Bolz. I confronted Shawn and he denied all of the allegations. I asked Shawn to submit to his pastor at that time, which was Bill Johnson. Jadi ada pastornya sebetulnya. And asked him to resign as a member of HIM, Harvest International Ministry, di mana saya juga terlibat di sana. Shawn setuju dengan keduanya. Setelah pembicaraan itu, Harvest International Ministry remove Shawn sebagai member dari HIM. Dan dia di-remove sebagai speaker dari apapun aktivitas yang ada. Shawn Bolz itu panggil Bill Johnson sebagai pastornya. Tapi rupanya he did not want to submit to any of the discipline that Bill required. Saya coba terjemahkan sedikit dari bahasa yang pertama ya, bahasa Indonesianya. Sekitar tahun 2020, itu Pastor Cean mendengar bahwa ada tuduhan yang serius mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh Shawn Bolz. Setelah dikonfrontasi, dia menyangkal semuanya itu. Dan Pastor Cean minta dia untuk submit, Shawn Bolz untuk submit kepada pastornya, tapi dia nggak mau submit. Saya mau beritahu kepada saudara,
beberapa hal. Bagaimana kalau Anda menerima nubuatan pada saat itu? Saya mau beritahu pada saudara, semuanya itu perlu diuji. Nanti akan saya jelaskan dalam firman Tuhan. Dan put it aside, sisihkan aja saudara. Karena saya belajar dari firman Tuhan. Maaf ya, ini contohnya ada di buku Bilangan pasal 22 ayat 22 dan seterusnya. Itu ada seorang nabi yang namanya Balaam. Itu diminta oleh Raja Moab pada saat itu untuk mengutuki orang Israel. Dia pada saat itu waktu nggak taat kepada Tuhan, dia pergi aja ke sana. Padahal Tuhan bilang jangan, maka Tuhan marah sama Balaam, ya. Waktu dia naik keledai, malaikat Tuhan menampakkan diri, Balaam nggak bisa lihat, keledainya bisa lihat. Dan keledainya itu bicara kepada Balaam. Dan lucunya, anehnya, Balaam jawab lagi, ini bukan Narnia saudara. Ngomong sama keledai. Akhirnya malaikat Tuhan menampakkan diri juga kepada Balaam. Kaget dia, takut. Jadi dengan kata lain ya, Tuhan juga bisa pakai keledai. Halo? Jadi kalau nubuatan itu real, ya, maka akan terjadi lah. Bagaimana dengan kalau Anda baca atau beli buku-bukunya? Menurut saya apa yang dia tulis dengan hidupnya dia nggak sama. Saya diingatkan ayat firman Tuhan bahwa Yesus berkata demikian, orang Farisi ya. Kamu bisa ikutin ajarannya tapi jangan ikutin tindakannya. Jadi saya baca bukunya dia dan sepertinya nggak ada hal-hal yang eksplisit yang menyimpang, nggak ada saudara. Tapi sebelumnya saya ingin beritahu kepada saudara, sekali lagi, sama seperti tadi diulangi beberapa kali ya, sekali lagi. Setelah saya sampaikan ini adalah penjelasan saya, pertanggungan jawab saya jelaskan kepada Anda. Dan sejak 9 tahun yang lalu kita nggak pernah ngundang dia lagi, saudara. Dan saya juga pada saat itu saya nggak dengar berita-berita ini, saudara. Jadi ternyata Tuhan pimpin. Are you with me? Saya mau beritahu kepada saudara sekali lagi supaya Anda perlu berhati-hati. Jangan sampai kalau dengar berita ini lalu Anda mendengar di sosial media ini dan itu dan Anda merasa Tuhan nggak akan bicara lagi. Lihat tuh buktinya begitu. Jangan begitu saudara. Karena Anda melihat bahwa di tengah-tengah ada orang yang nggak benar, ada nabi yang nggak benar, ada orang yang beroperasi dalam karunia roh dengan tidak benar. Tapi ada yang benar, ada yang murni. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Sekali lagi, janganlah padamkan roh. Jangan padamkan roh. Mendengar ini, lalu ciutnya. Jangan begitu saudara. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah. Perlu diuji saudara segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin saudara. Dan saya ingin bacakan kepada Anda di sini mengenai beberapa nubuatan yang kita terima sejak tahun berapa ya? Coba saya mau Anda dengarkan, ini luar biasa sekali saudara. Desember 14 tahun 2003, jadi sudah berapa tahun yang lalu? 22 tahun yang lalu ya. 22 tahun yang lalu. Itu kita mendapat nubuatan dari seorang hamba Tuhan yang bernama Pastor David Kaitley. Masih ingat saudara? Pastor David Kaitley sekarang dia sudah bersama dengan Tuhan. Saya nggak akan membacakan panjang lebar, tapi saya akan bacakan salah satu yang dia nubuatkan. For I am taking you,
Maaf ya, untuk menyingkat waktu saya bacakan bahasa Inggrisnya saja. For I'm taking you to the other arenas. I'm taking you beyond Indonesian people and beyond just your own culture. I want to cause you honor to come to you, and other cultures and other peoples are going to hear you and respond to you and are going to hear the word of the Lord, for divine strategy is coming to you. Sekarang terjadi, saudara. Hello? Kalau saudara datang di kebaktian bahasa Inggris jam 11, Anda melihat bahwa ada banyak orang-orang yang bukan orang Indonesia. Satu lagi dari Bishop Bud Pierce, 22 tahun yang lalu. I declare over this house, there will be a day that you will stand in the new facility. Wow. There will be a new house and you will gather from every direction, and it will be a new place of worship. That day is going to come, and when that day comes, you are not going to rehearse years of back of what you have used to do, but you are going to rejoice in the new thing. Amen. You are going to rejoice in the new plan. Amen. And you are going to be delighted in the things that God does, and God is going to give you the very delight of this vision and the delight of the joy of the Lord in this thing. And there is going to be an excitement in the house. I impart today a real excitement about the kingdom of God. Let there be an expectation that arises, excitement about what God is doing. May it be in the lips of the young people, may it be in the lips of the older people, may it be in their mouth, may it be in their voice, may it be in the song, may it be in everything they do, may it be a people that says, hallelujah, we are ready to move on. So, I want you to move on. I want you to move on. Saya mau supaya Anda bisa solidly berakar di dalam firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Oh, terima kasih ya Tuhan. God, kami melihat ada banyak goncangan ya Tuhan. Banyak goncangan ya Tuhan. Engkau murnikan gerejamu karena firman-Mu mengatakan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Kau berkati umat-Mu, dan saat kami pulang, coba Anda katakan bersama-sama, berbicaralah Tuhan. Lagi katakan, berbicaralah Tuhan. Hamba-Mu mendengar. Hallelujah. Bless your people in Jesus' name. Amin.